Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2025. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold untuk review 1 minggu kemarin dan 1 minggu ke depan, mulai hari Senin tanggal 7 April sampai hari Jumat tanggal 11 April 2025 ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat merayakan Lebaran. Semoga Lebaran tahun ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa. Oke, saya mohon maaf ya, baru update untuk 1 minggu ini, baru update untuk hari ini karena memang ya kita disibukkan dengan ya silaturahmi, keliling ke beberapa sanak saudara ke Netherlands, dan memang ada kesibukan tersendiri. Tapi saya tetap update di Telegram. Oke, yang buat teman-teman yang belum join di channel Telegram free-nya, silahkan klik linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di time frame weekly ya, luar biasa kemarin saya lihat pergerakannya cukup impulsif, dan untuk newsnya sebenarnya cukup bagus ya, momentum di minggu kemarin, dan tapi saya tradingnya nggak maksimal karena memang ada kesibukan, jadi tidak mantau, jadi kita masih di luar kota, jadi kita kembali ke kota kita ya, mudik lah gitu, jadi untuk berlebaran bersama keluarga besar. Jadi kita nggak terlalu mantau untuk tradingnya ya, agak sedikit intensitasnya berkurang. Tapi sebenarnya momentumnya cukup bagus sekali, nggak apa-apa, masih ada waktu dan market masih akan buka untuk sampai nanti-nantilah. Kita nggak dalam, masih ada harapan untuk mencari setup yang terbaik gitu ya. Nah, dari weekly-nya terlihat jelas adanya pin bar ya, bearish. Akan tapi close-nya masih berada di dalam di area di atas dari open weekly dari minggu sebelumnya ya. Tapi jelas nampak di sini untuk candle weekly kemarin itu rejectionnya cukup kuat ya. Terlihat jelas dia akan adanya sebuah koreksi. Nah, tapi secara time frame besarnya ya, ini masih bullish. Untuk jangka panjangnya itu masih bullish. Baik pun nanti turun ya sampai area demand, itu hanya sebuah koreksi saja menurut saya. Jadi tidak merubah bahasanya ini menjadi bearish ya. Kalau misalnya kita cari sell itu kayak kemarin tuh sellnya juga dalam, yaitu sebuah koreksi saja. Jadi ya kongres buat teman-teman yang dapat setup, dan saya sempat open share juga di Telegram VIP, jadi teman-teman bisa cek ya apa yang kita post, walaupun sempat saya delete itu intinya karena saya nggak mantau, jadi saya udahlah saya hapus, ternyata profit gitu ya. Nah, di sini masih menyisakan area demand ya, di area harga cukup dalam banget sih ya, nih di harga 2669 sampai 2559 itu menjadi area demand untuk weekly ya. Apakah harga sampai sana ya masih jauh ya, untuk minggu-minggu ke depan masih kita akan coba cari pergerakan itu di time frame yang kecil aja ya. Nah, di sini untuk struktur dari strukturnya ini masih terlihat satu pullback di sini menjadi sebuah calon inducement ya. Kemudian di sini untuk internal liquidity-nya masih menyisakan area ini ya, ada fair value gap. Di sini ada fair value gap. Ada imbalance itu di area harga 2978 sampai 2931. Jadi memang ada kemungkinan harga ini akan turun dulu ya untuk koreksi. Jadi kita akan mencari harga di level diskon ya, biar kita mendapatkan harga yang bagus gitu ya. Sementara masih higher high, higher low, higher high, belum ada struktur validnya untuk di weekly ya. Tapi ini weekly kan hanya untuk mencari biasnya ya, untuk directionnya aja. Oke, kita ke daily ya. Nah, di daily wah ini terlihat nih, 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat itu pergerakannya tuh impulsifnya luar biasa. Naik turunnya itu sampai ribuan pips ya. Yang pertama di hari Kamis ini dia naik kencang, kemudian turun dalam, naik lagi, itu rata-rata 11.156 pips ya. Jadi kalau di total
turunnya segitu, naiknya itu ya sekitar hampir 2000 pips dalam satu hari loh. Kemudian di hari Jumatnya ketika NFP rilis data NFP, karena memang kita sudah memprediksikan untuk minggu kemarin itu sebenarnya banyak newsnya itu ya good news gitu ya. Makanya untuk goldnya ini ya kebetulan sesuai, jadi ya prediksinya ini, jadi dia mengalami bearish yang cukup dalam. Nah, apakah turunnya ini mengambil order kemudian lanjut naik? Nah, kita akan cari konfirmasi entry di level yang lebih rendah ya. Nah, untuk di daily-nya di sini menjadi sebuah break of structure. Kemudian sebentar, belum ada sih. Di sini menjadi inducement daily ya. Di demand daily ini menjadi inducement daily. Sekarang lagi di tagging, lagi dicoba, lagi dites apakah ada reaksi bounce untuk minggu depan. Saya melihat di time frame yang lebih kecil adanya sebuah validasi low ya. Sebentar. Ini di daily-nya oke, masih membuat sebuah higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, di sini kalau dia break, nah dia level demand ini break, maka dia baru kita pantau lagi di area sini. Kalau ada reaksi kita akan lanjut buy, tapi kalau tidak ada ya ini akan broken. Nah, kalau ini broken daily ya sudah, itu menjadi bearish movement untuk yang lebih jauh. Tapi secara saat ini karena levelnya ini masih bullish ya. Nah, untuk previous daily high kita akan pindahkan, ini analisa jauh banget, ini udah lama ini ya. Di sini kita akan pindahkan untuk previous daily high itu di area all time high. Terakhir all time high itu 3167 ya. Ini menurut saya sudah masuk ke area target kedua ya. Walaupun tidak sampai di area 3180, tapi ini kan sudah mendekati. Jadi selisih segitu saya pikir ya targetnya sudah terpenuhi lah ya. Kemudian untuk previous daily low ya, di sini sudah terlihat adanya break body candle, adanya impulsif bearish ya. Impulsif bearish daily ini saya pikir akan melanjutkan penurunannya di minggu depan sih ya. Jadi kalau misalkan kita up naik itu hanya sebuah retracement gitu ya. Ini saya di daily-nya ini sebentar. Di daily-nya ini gini, break body candle ya, ini menjadi break body candle, artinya perintah untuk daily-nya itu bearish ya kan. Tapi kita bisa trading di area sini untuk misalkan ada konfirmasi buy, kemudian di sini kita cari sell lagi. Kemungkinan sih seperti itu ya kalau saya dari biasnya, ada kemungkinan. Jadi di sini nanti kita cari area strukturnya, kalau memang ada konfirmasi entry kita akan entry ya. Oke, saya ingatkan buat teman-teman ya, buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini, terima kasih banyak. Dan kebetulan kabar gembira, di bulan ini kita akan mulai fokus untuk di Discord juga, dan kita akan live stream di YouTube, maybe ke Discord dulu ya. Jadi kita ada 3 level ya kalau memang teman-teman mau join di langganan. Yang pertama itu level kawan trader ya, itu bisa dicek harganya berapa. Dan itu kita ada fasilitas kalau seperti biasa sebelumnya ya, membernya dulu kan kita eksklusif ya, materi eksklusif. Nah, itu di level pertama atau di level kawan trader ini kita bisa mendapatkan materi eksklusif ya, atau update-update video langganan, video yang memang khusus kita post di langganan. Nah, itu akan bisa ngelink ke Discord. Nah, di Discord nanti juga bisa ikut live ya untuk yang di kawan trader ini, dan bisa bertanya di sana, ada kolom untuk belajar analisa barang. Bisa cocokkan untuk mappingnya, kita bisa saling tanya, bisa saling share ya. Artinya kalau memang sudah memahami materi kan bisa inilah ya, kita saling belajar bareng bagaimana membuat setup. Nanti kita akan coba koreksi bareng-bareng ya. Nah, untuk level kedua ada sobat trader ya. Yang pertama, level pertama ada kawan trader, yang di level kedua ada sobat trader. Jadi ini lebih intimate ya, lebih eksklusif lagi. Jadi fasilitas yang didapat adalah fasilitas di level sebelumnya atau di level pertama, ditambah dengan akses untuk VIP signal ya. Jadi di sana kita juga post, selain di Telegram kita juga mulai post di Discord, karena saya lihat untuk
klasifikasi di Discord ini cukup bagus. Jadi kita bisa pisahkan antara setup di gold, kemudian di forex, kemudian di bitcoin, itu kita bisa pisahkan masing-masing, kemudian Nasdaq. Jadi tidak saling bertumpuk-tumpukan. Jadi untuk para member tidak terlalu scrolling ke atas, itu nggak terlalu jauh. Karena sehari kita bisa banyak produksi sebuah outlook itu, kita kalau ada kita nggak batasi sehari sekali atau enggak. Kalau memang ada momen, ada setup, ya pasti akan kita posting di Discord maupun di Telegram channel VIP. Ya, itu untuk level yang kedua di membership ya. Harganya juga bisa dicek. Nah, selain itu fasilitas yang didapat apalagi Bang ya? Selain fasilitas pertama bisa mengakses video, kemudian ada VIP signal, kemudian juga live trading. Nanti juga kita akan live trading khusus untuk yang di level kedua ke atas ya. Jadi untuk live trade itu kita upayakan untuk tiap hari, kalau tidak ada kendala kita market session US market. Kemudian bisa juga ikut ya chatting biasa ya, namanya kita member, dan ada prioritas untuk membalas chattingan, dan kelihatan kan nanti kalau misalkan member itu kan sudah pasti ke pop up gitu ya. Yang terakhir ada mentor trader ya. Di sini saya memfasilitasi teman-teman yang memang belajar mentorship one on one, tapi konsepnya saya rubah. Kalau yang tadinya itu memang mungkin private ya, masih ada sih private yang direct gitu bisa, masih ada, tapi saya ingin terjadwal ya. Jadi nanti tiap bulan seenggak-enggaknya minimal 1 kali atau 2 kali kita adakan Zoom atau di Discord lah ya. Nanti mana platform yang enak kita akan coba pakai ya. Jadi nanti minimal 1 bulan sekali atau 2 kali, atau nanti bahkan 1 minggu sekali. Nanti kita lihat animonya ya. Kalau emang banyak, nah ini teman-teman di situ bisa direction one on one, bahkan bisa di situ bisa belajar, semua sangat terjangkau. Jadi teman-teman bisa belajar bareng, kita punya komunitas, bisa saling memberikan insight, kita akan maju bareng-bareng dah ya. Itu ya, coba dicek. Untuk silakan join di member langganan YouTube kami ya. Banyak fasilitas yang didapat, banyak keuntungan tentunya, dan saling membantu. Untuk proses billingnya kan juga saling nggak manual lah semuanya. Ketika nggak diperpanjang auto kick itu udah jadi kita nggak usah maintenance, yang sudah kayak punya sekretaris pribadi gitu ya. Terima kasih Google. Oke, kita lanjutkan untuk analisanya ya. Di daily-nya coba di 4 jam. Oke, di 4 jam 4 jam sekarang berada di area level diskon ya. Oh, sudah ada break of structure, sudah ada menarik. Saya nggak mantau di PC kemarin, di HP aja sih. Oke, di sini sudah ada trading range ya. Ini ada inducement di 4 jam. Oke, coba deh kita cek. Ini udah kita nggak pakai lagi ya, demand bawah ini udah nggak fresh lagi, udah diteken, kita hapus aja. Nah, sekarang berada di level demand area. Tapi ya kalau entry di situ nginep dulu. Oke. Di situ oke. Mungkin akan cari di time frame yang lebih kecil aja, jadi tidak mencari break of structure di 4 jam. Coba di 1 jam ya. Di 1 jam saya lihat justru bahkan sudah change of character bearish. Oke, ini di target. Nah, ini target kedua sudah terpenuhi, sudah oke lah ya. Nah, di 1 jam coba kita gambar struktur terakhir ya. Ini ada validasi. Tadinya kan ada sweep ya, sekarang udah menjadi validasi break of structure. Oke, kemudian ke atas up down, ke sini pullbacknya, pullback tidak ambil inducement, naik inducementnya di sini. Ini inducement di H1. Bentar, kelihatan sih inducement sama strukturnya validnya aja gedean inducement, berarti kemungkinan memang di change of character nih, cok nih. Ini aja pakai validasi ya. Nah, ini sudah oke, masih sweep ya. Untuk H1 nya sweep, kemudian dia naik tajam. Saya ada setup di sini sebenarnya di M15 ya, nanti kita bedah deh. Nah, kemudian di H1 sudah validasi ya, sudah ada change of character ini, udah fix
validasi change of character. Oke, kita bisa entry nanti di minggu depan, cari konfirmasi arahnya sell, tapi mungkin kalau naik buy kita akan cari konfirmasi di time frame kecil. Apakah ada supply order block? Wah, ini keren ini, enak ini order blocknya gede ini. No, di H1 dia liquidity. H1 liquidity, enggak, bukan. Belum ada struktur valid, kita nggak bisa tarik Vibo sih. Oke, di H1 skip dulu ya. Sudah ada change of character, cuman kita belum ada struktur. Dan di M15, oke, di M15, oke, semua sudah terpenuhi ya. Ini semua area demand, area tuh target itu ini banget ya. Oke, ini. Oke, sebentar. Sweep. Oke, ini menjadi boss. Oke, up. Oke, taken inducement. Valid break boss. Oke, break of structure. Di sini inducementnya kecil ya. Inducement. Kemudian high valid. Oke, high valid bos. Oke, high valid, low valid break cok. Nah ini di sini sebenarnya kemarin itu dapat setup, kok tak cancel cuy. Oke, ini di bawah udah ada nih loh, inducement pullback di bawah ini udah powerful kayak gini nih. Ya belum rezeki. Oke. Cuman problemnya kemarin yang bikin saya ragu itu di sini ya. Ini kan liquidity. Oke, itu bakal diambil udah pasti. Nah, area supply ini saya tunggu gitu ya. Saya tuh tunggu area supply sini biar enak gitu. SL-nya oke lah. Kalau di sini SL-nya di segini, kemarin banyak yang entry kena spread ya. Nah, ini ngambil liquidity ya, ternyata cuman liquidity internal di sini cukup. Ini kalau di M15 kita tarik, ini sudah ada trading range ya. Nah, pas banget ternyata di OTE-nya ya, di optimum trade entry. Tapi saya nggak suka entry di sini ini karena stop loss-nya gede banget 300. Makanya saya ragu-ragu. Walaupun ada setup kecil di sini, saya profit secara auto profit, tapi saya nggak trading. Karena saya nunggu di sini nih, saya lebih suka nunggu di sini areanya. Area supply di sini ini belum keteken ini. Mungkin bisa untuk minggu depan ini ke situ dulu loh. Itu area supply masih fresh. Ini masih banyak orderan para seller itu. Ini sudah diambil, ini belum. Area supply. Ini kecil-kecil nih area supply belum terambil. Oke, di M15. Artinya di sini ini udah break of structure. Correction mungkin ya. Masih ABC correction. Bisa naik ini. Oke, di M15 low high. Oke, sudah ada high valid. Sorry, ada low valid ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Otaknya masih nge-lag nih habis kebanyakan jalan-jalan. Oke, di sini ada struktur ya. Coba kita lihat apakah ada area yang bagus. Di sini kita akan cari konfirmasi entry ya. Di sini cari konfirmasi entry di M5 atau M1 lah ya. Atau di sini kita turun time frame, kita akan cari buy karena sudah ada low valid ya. Ya tentunya resiko di sini ya. Ini ngelawan tren, di sini kita ngelawan tren. Jadi teman-teman harus tahu kalau kayak gini kita counter trend ya. Untuk menuju ke area level retracement gitu ya. Berhasil nggak Bang? Ya bisa, sering saya bisa cari dari time frame M1. Coba kita cek di M1, iseng aja ya. Nah, bisa kok iseng Bang, serius ini duit gede ini.
Oke, kita coba lihat strukturnya sudah ada change of character belum? Maksud saya gitu. Oke, di sini pullback. Oke, di sini terakhir bos. Kita akan telusuri. Oke, kemudian di sini ada bos juga. Ini udah ada inducement walaupun di internal, oke lah itu termasuk bos. Lalu nggak ada lagi turun. Oh ini baru nih. Oke, itu inducementnya. Sebenarnya rapi loh strukturnya. Coba. Oke. Oke ya, bos ya, pribadi M1. Oke, kita lihat break atas ke bawah. Oh sudah cok. M1 nya udah change of character guys. Yang dapat buy kemarin mungkin ada ya cari ini aja, entry setup exitnya ada di mana gitu, baik stop loss maupun take profitnya. Ini udah change of character di M1. Oke. Area M1 ya mungkin di sini cari ada konsolidasi ya. Ini akan menciptakan sebuah liquidity dulu. Nah, kalau kita coba berasumsi, oke di sini inducementnya atau pullback internal ya, nggak masalah. Calon inducement internal. Oke. Area mana yang akan dituju untuk area level entry buy kita? Karena kan di M1 udah change of character gitu loh ya. Oke, ini impulsif, maybe ada area di sini masih banyak, ada 2 area. Saya sih suka yang di bawah ini ya. Order blocknya yang di sini ada 2 sih. Di OTE ya pasang 2 layer aja. 2 area. Stop lossnya di sini di bawah nih. Di bawahnya ya 3015, di bawah 3015 95-an. Di bawahnya ini aja. Jadi nggak terlalu resikonya nggak terlalu besar. Cuma 70-80 pips. Take profitnya gede loh. Ya 40 pips yang di bawah. Jadi ada takutnya nggak keambil yang bawah. Jadi bisa ada ya, kita lihat hari Senin open weekly-nya di mana ya untuk open daily hari Senin nanti seperti apa. Oke, kita coba cek di XY. Ada apa di indeks dolar? Indeks dolar. Sebenarnya dia berusaha untuk naik ya. Naiknya koreksi ini. Udah enggak di ini tajam banget penurunannya, dolar anjlok. Bos. Tapi dia impulsifnya naik juga ya. Oke, kesini dia akan lebih ke bawah sih. Saya lihat dia susah nih untuk. Tapi kan coba kita lihat detail besarnya. Ada apa sih di sini? Oh, dia masuk area demand nggak sih? Belum ambil tekan demand. Ya, ada kemungkinan harga akan turun ke demand ya. Jadi maybe untuk daily-nya dia retrace ke area supply sini, baru akan turun lanjut, baru mungkin akan rally. Nah, itu akan panjang perjalanannya. Oke, untuk indeks dolar ya. Coba kita cek untuk news minggu depan ada apa di news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Di minggu depan ada FOMC. Nah, ini juga nih high impact nih. Ya. Maybe untuk bulan ini ya, April adanya kemungkinan pengumuman tentang tingkat suku bunga apakah akan dipotong atau tetap dipertahankan. Yang pasti akan membuat dampak yang signifikan. Kemarin untuk minggu kemarin IDP employment change sama job opening itu positif untuk indeks dolar. Kemudian NFP-nya juga sesuai. Jadi ada korelasi ketika rilis data ini di minggu kemarin. Nah, ini untuk look back ke belakang nanti kita bisa pakai untuk NFP di berikutnya. Saya sudah coba backtest kok. Tapi walaupun nggak 100%, tapi memang ada kaitannya karena kan NFP itu kan permintaan ya non-farm employment change ya, non-farm payroll ya. Jadi permintaan tenaga kerja di sektor non pertanian. Nah, di minggu depan ada yang pertama di hari Kamis ya, jam 1 malam ya. Oh, berarti jam Rabu malam Kamis dini hari itu FOMC ya. Kita belum ada
aba-aba, belum cek lagi ada apa untuk fungsinya, arahnya bakal kemana. Nah di malamnya, jadi hari Senin Selasa Rabu nggak ada news. Di malamnya jam 7.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, pertama ada core CPI month of month. Ini menunjukkan datanya previousnya 0,2%, forecastnya 0,3%. Good news ya. Kemudian CPI, nah ini bad news, mungkin ada mix data. Ya kita cak pakai struktur market aja. Kemudian yang ketiga ada CPI year on year ya. Di sini year on year-nya turun. Kemudian ada unemployment claims. Unemployment claim ini data diperbarui tiap minggu ya. Ini adanya ada kenaikan ya, lebih ke bad news semua. Untuk minggu depan masih akan ada penurunan untuk indeks dolar. Ya, jadi kalau misalkan actualnya ini ternyata sesuai dengan di forecastnya ini ketiga atau keempat dari data ini, maka akan membuat dampak buruk atau tekanan bearish terhadap indeks dolar. Otomatis kalau memang goldnya nggak ngaco ya, dia akan naik dulu. Oke. Kemudian di hari Jumat, nah ini core PPI juga news high impact ya. Ini minus 0,1%. Kemudian forecastnya 0,3%. Ini good news. Dan PPI ada jam 7.30 jam setengah 8 malam ya. Ini juga naik nih forecastnya. Mungkin untuk Kamis gold akan mencari weekly high, maybe di hari Jumatnya dia akan turun mencari weekly low. Nah di hari Jumat di jam 9 malam ada dua rilis data. Yang pertama prelim UAM consumer sentiment, ini juga turun ya dari 5,57 ke 54 untuk UAM. Untuk inflasinya belum ada forecastnya, tapi secara garis besar kita bisa melihat adanya 2 hari ini pasti akan membuat dampak lumayan besar terhadap volatilitas, walaupun mungkin tidak semasif minggu kemarin ya. Yang mantau lebaran enak nih ya. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini mendapatkan manfaat ya, mendapatkan teman-teman mendapatkan insight, mendapatkan gambaran pergerakan 1 minggu ke depan itu bakal seperti apa. Dan saya doakan teman-teman profit ya, profit maksimal sehingga kita bisa recovery kalau kemarin ada yang kena stop loss, walaupun itu mungkin stop loss kena spread ya. Ya itulah trading. Yang kita bisa lakukan adalah mitigasi risiko ya terhadap hitung lot. Kemudian kalau sudah punya setup seperti apa, kita akan cari hitungan lot yang money managementnya bagus untuk kesehatan equity kita. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Oke, yang ingin join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship seperti biasa linknya juga ada di deskripsi. Nah, saya ingatkan kembali lagi untuk teman-teman yang ingin join di membership YouTube, silahkan cek ya. Di situ ada 3 level, itu ada beberapa keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan. Silahkan cek aja apa saja yang akan didapatkan. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini untuk analisa kita minggu ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.